Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi diantaranya. Kurir ganja antar provinsi diringkus. Oknum guru diduga cabuli muridnya. Nenek penganiaya cucu diduga psikopat. Ini yang terakhir siapa? Paling terakhir Senin. Dan di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya Giska Pasaribu, segera kita buka tangkis selengkapnya. Pemirsa, tim Reskrim Polsek Patumbak Selasa siang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering antar provinsi seberat 20 kg. Ganja tersebut dibawa oleh seorang ibu rumah tangga berinisial S untuk diedarkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selasa siang, Polsek Patumbak berhasil menggagalkan masuknya peredaran narkotika jenis ganja kering antar provinsi. Ganja kering ini dibawa oleh seorang ibu rumah tangga berinisial SS yang rencananya hendak diedarkan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penangkapan kurir ganja ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang wanita separuh baya membawa narkotika jenis ganja yang akan turun ke Medan menuju Bukit Tinggi. Polsek Patumbak lalu membentuk tim dipimpin Kanit Reskrim AKP Ferry Kusnadi dan melakukan pengintaian. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk saat berada di atas becak bermotor menuju salah satu stasiun bus Padang di Jalan Sisingamaraja, Medan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti yakni berupa ganja kering sebanyak 20 bal dengan berat 20 kg dalam tas ransel warna hitam. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena desakan ekonomi dan membiayai perobatan suaminya yang saat ini sedang diopname di rumah sakit. Sedangkan upah yang didapatkan pelaku menjadi kurir narkotika senilai Rp300.000 per balnya dan total ganja yang diantar pelaku mencapai 20 bal. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalamnya ditemukan ada 20 bal kecil bungkusan yang sudah diselotip atau dilakban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalamnya ditemukan daun ganja kering. Jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan kita yang sudah dilakukan ke laboratorium, masing-masing bal kecil ini beratnya 1 kg. Kurir beserta barang bukti 20 kg narkotika jenis ganja ini hingga kini masih diamankan di Polsek Patumbak, menunggu proses penyelidikan dan pengembangan kasus. Dari Medan, Adi Palapa Arahap memberitakan. Pemirsa, 3 pria warga Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ditangkap Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dari 3 lokasi berbeda. Ketiganya merupakan satu kawanan, dari mulai pengedar sampai kurir narkoba yang sudah melakukan perbuatan melanggar hukum lebih dari 1 tahun lamanya. Tiga pria warga Jalan Pangeran Diponegoro dan warga Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, diamankan anggota BNN dari kediaman mereka masing-masing setelah diketahui aktivitas para pelaku kerap mengedarkan narkoba. Dari tangan ketiga tersangka turut diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 7 gram, alat untuk memakai sabu-sabu, plastik putih ukuran kecil pembungkus sabu, serta sejumlah uang dan handphone. Salah seorang tersangka mengaku sudah menjadi kurir narkoba selama 3 bulan terakhir dengan mendapatkan upah Rp20.000 untuk paket kecil dan memperoleh upah memakai narkoba secara gratis. 3 bulan, tetap barang dari dia. Sekali transaksi berapa? Mas Yogi? Rata-rata berapa rata-ratanya? Ya? 3G. Setiap hari itu? Jadi? 3 hari sekali. Ketiga tersangka pengedar dan kurir narkoba ditangkap BNN setelah BNN mendapat laporan warga adanya peredaran narkoba di kawasan Menciring, Binjai. Berbekal informasi dari warga, anggota BNN turun ke TKP dan berhasil menangkap ketiga tersangka. Kemudian orang dari intelijen BNN mengadakan pengamatan di lapangan, ternyata benar ada orang yang kita curigain dan akhirnya kita melakukan penangkapan. Mulanya 1 orang, kemudian berkembang, kita panjat lagi yang 1 orang dan akhirnya kami bisa menemukan siapa pengedar situ, siapa masuk ke situ. Dan ini akan kami kembangkan terus ke depan.
Kini ketiga tersangka pengedar dan kurir narkoba masih terus berada di kantor BNN Binjai untuk proses lebih lanjut. Ketiganya bakal mendekam di dalam penjara dalam waktu minimal 4 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Sementara itu pemirsa, 3 pria asal kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat diamankan Satuan Unit Intel Kodim 0203 Langkat karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti berupa alat hisap narkoba, uang dan plastik untuk mengedarkan narkoba, serta 1 alat timbangan elektronik. Kami geledah rumahnya, dapatlah barang. Benar. Dan kemudian 3 pria asal kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini diamankan tim gabungan dari Unit Intel Kodim dan BNN Kabupaten Langkat dari 3 tempat berbeda sesuai kediaman masing-masing tersangka. Sebanyak 45,39 gram narkoba jenis sabu-sabu dibungkus memakai plastik putih serta kwitansi turut diamankan anggota Intel Kodim 0203 Langkat dari tangan ketiga tersangka. Ketiga tersangka sebelum diserahkan ke BNN Kabupaten Langkat terpaksa menjalani pemeriksaan singkat di unit Intel Kodim guna mengusut peredaran narkoba di kawasan teritorial Kodim 0203 Langkat meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Seorang tersangka mengaku sudah setengah tahun mengedarkan narkoba dengan peredaran uang mencapai Rp1 juta setiap harinya. Sementara pembeli narkoba kebanyakan warga kota Tanjung Pura yang bekerja sebagai nelayan dan buruh pikul di kota Tanjung Pura. Tugas apa? pengejar kecil, Pak. Berapa dapatmu sekali ngecer itu? Satu hari paling banyak 1 juta, Pak, penghasilan. 1 hari penghasilannya? 1 juta. Itu warga mana yang beli itu biasanya? Oh, sekitar Tanjung Pura, Pak. Untuk tindak lanjutnya. Jadi tangkapan hasil ini berapa banyak, Komandan, hari ini? Kurang lebih 45 gram. 45 gram. Penangkapannya bagaimana, Pak, sebelumnya? Jadi sebelumnya anggota unit Intel sudah tahu, langsung mereka pura-pura beli, dikasih, dari situlah ketangkep 1 dan dikejar selanjutnya. Setelah diproses di markas Komando Kodim 0203 Langkat, ketiga tersangka diserahkan ke BNN Kabupaten Langkat untuk diproses secara hukum. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, angka pelanggaran lalu lintas pada operasi patuh hari pertama Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal justru dalam setengah jam telah mengeluarkan tilang bagi puluhan kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan jenis lainnya. Operasi patuh yang digelar jajaran Satlantas Polres Mandailing Natal Selasa siang di Jalan Merdeka, Panyabungan, dalam setengah jam telah menilang puluhan kendaraan yang melanggar aturan berlalu lintas. Mayoritas pelanggar lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 yang berkendara tak menggunakan pelindung kepala atau helm, serta tak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Di samping itu kendaraan lain seperti minibus dan truk tak luput dari tilang petugas. Para pengendara umumnya tak mengetahui adanya operasi patuh pada hari itu. Namun petugas tetap menilang mereka yang tak memiliki kelengkapan berlalu lintas. Dalam operasi patuh kali ini tak ada toleransi. Seluruh kendaraan yang tak memiliki kelengkapan langsung ditilang dan kendaraan ditahan polisi sebelum pengguna kendaraan membayar sanksi tilang secara online sesuai besaran sanksi yang dikenakan. Sanksi tilangnya seperti apa? Sanksi tilangnya sesuai dengan tabel denda yang kita sepakati antara Pengadilan Negeri, Kejaksaan dengan Polisian yang sudah dimasukkan dalam aplikasi elektronik tilang, sudah terdaftar di situ. Jadi nanti pelanggar dapat membayarnya langsung ke BRI. Besarannya seperti apa? Besaran tidak menggunakan helm itu sekitar 50.000. Oke, terus? Untuk tidak memiliki SIM sesuai dengan tabel denda yang sepakati itu 500.000. Oke, terus? Itu aja. Ini tidak ada damai di tempat ya kalau tilang apa ini? Jadi sudah menggunakan aplikasi e-tilang, elektronik tilang, tentunya pelanggar langsung membayar denda tilangnya di Bank Rakyat Indonesia. Kalau tidak dibayar? Tidak dibayar berarti barang bukti tetap kita amankan. Silakan duduk, Pak.
Operasi patuh akan berlangsung dalam 2 pekan hingga 23 Mei mendatang di seluruh tanah air. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Pemirsa, oknum guru diduga cabuli muridnya. Sesaat lagi tetap ditangkis. Pemirsa, seorang oknum guru berstatus honorer di SD Negeri di Sipihuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, diduga melakukan pencabulan terhadap siswi yang masih duduk di sekolah dasar. Para orang tua murid yang mengetahui kejadian yang telah menimpa anaknya langsung mendatangi pihak sekolah. Orang tua dan massa yang emosi bahkan berupaya menghakimi oknum guru pelaku cabul. Beruntung polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pelaku. Bahkan saat hendak digiring ke mobil polisi, tetap saja massa berupaya melakukan pemukulan terhadap pelaku. Setelah pelaku berhasil diamankan ke Polres Humbahas, para orang tua korban lalu membuat laporan atas asusila yang menimpa anak-anak mereka. Menurut pelaku, aksi pencabulan terhadap para korban dilakukan berlangsungnya proses belajar mengajar dengan berpura-pura memangku para murid perempuan untuk mengajari menulis dan membaca sambil melakukan tindakan pencabulan. Telah diamankan satu orang oleh warga masyarakat, yakni adalah FMS, berinisial FMS, sebagai seorang guru honorer. Dia juga berperan sebagai wali kelas dari kelas 2 SD tersebut, di mana yang bersangkutan dicurigai atau diduga melakukan pencabulan terhadap siswa perempuan yang berada di kelas 2 SD tersebut. Kalau untuk sementara Pak, ada berapa korban Pak? Sementara yang hasil pemeriksaan ada 9 korban, semuanya perempuan. Kapolres sendiri mengatakan masih akan terus mendalami kasus dugaan pencabulan ini untuk mencari bukti-bukti lainnya. Pihaknya juga masih mencari tahu apakah masih ada siswa lainnya yang menjadi korban nafsu bejat pelaku. Dari Humbang Hasundutan, Rifandi Lubis memberitakan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria beristri di Kabupaten Serdang Bedagai Selasa siang ditangkap tim Buser Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi karena mencabuli seorang pelajar SMA. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka diamankan di sel tahanan Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka RN, 19 tahun, warga Dusun 2 Desa Marobun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak bisa mengelak saat petugas Buser Satreskrim membawanya ke Mapolres Tebing Tinggi dengan tuduhan mencabuli siswi pelajar SMA. Tersangka ini ditangkap di rumahnya Selasa siang kemarin setelah adanya laporan dari HD, orang tua Bunga 16 tahun yang merupakan korban pencabulan dan beralamat di Desa Limbong, Kecamatan Serdang Bedagai. Dalam laporan, orang tua korban selain tidak menerima anaknya dicabuli tersangka, juga karena tersangka sudah mempunyai seorang istri yang saat ini sedang dalam keadaan hamil 5 bulan. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka mengakui segala perbuatannya dan berdalih mereka melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. Tersangka ini kenal dengan si korban ketika berada satu alamat berdekatan lah di Desa Limbong. Kemudian terjadi pacaran dan selanjutnya mulai tahun 2016 telah melakukan persetubuhan layaknya sebagai suami istri. Namun kemudian si tersangka ini sebelumnya sudah pernah kenal dengan seorang perempuan yang berada di Bangkinang dan telah melakukan persetubuhan namun dinikahi secara sah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 subsidiar 82 Perpu RI tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan anak dan pasal 64 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Sesaat lagi tetap di Tangkis. Yang terakhir siapa? Paling terakhir Senin. Pantan Berdi. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di kawasan Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Senin siang berakhir ricuh. Rekonstruksi ini terpaksa dihentikan dalam adegan ke-43 karena warga mencoba menyerang para tersangka. Guna melengkapi berkas dan mencari bukti baru, Polda Sumut menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga yang dilakukan Andi Lala CS terhadap Rianto, istri, mertua, dan 2 orang anaknya. Dalam berkas acara para tersangka terdapat 48 adegan cara tersangka menghabisi nyawa para korbannya. Adegan pertama dimulai dari tersangka merencanakan pembunuhan dan membeli sepotong besi untuk menghabisi nyawa para korbannya di toko bangunan yang tidak jauh dari TKP. Rekonstruksi yang awalnya berjalan lancar berubah menjadi ricuh setelah warga yang memadati lokasi mencoba menyerang tersangka. Kericuhan baru mereda setelah petugas yang telah bersiaga dengan senjata lengkap melakukan pengamanan terhadap para tersangka dan membawanya kembali ke dalam mobil tahanan. Guna menjaga keselamatan tersangka dari amukan massa yang mulai emosi, petugas memutuskan untuk menghentikan jalannya rekonstruksi yang baru berjalan dalam 43 adegan, di mana dalam adegan selanjutnya akan dilakukan di Polda Sumut. Kasubdit 3 Jahtan Ras Polda Sumut AKBP Faisal Napitupulu mengatakan, adegan yang belum dilakukan dalam rekonstruksi ini saat tersangka Andi Lala mengambil besi dari dalam mobil yang diparkirkan di depan gang rumah korban. Jadi untuk kegiatan rekonstruksi ini sudah kami laksanakan. Ini sebanyak 48 adegan, tapi ada 2 adegan yang belum kami lakukan karena tadi faktor keamanan. Kita lihat masa tadi sudah mulai menyerang para tersangka, tetapi untuk 2 adegan ini nanti akan kami lakukan di Polda Sumut. Dalam rekonstruksi sesuai berita acara, untuk sementara belum ada bukti baru yang ditemukan. Dari Medan, Rusli HR memberitakan. Beralih ke Mandailing Natal, pemirsa, SW nenek penganiaya cucunya Melody balita berusia 3 tahun di Mandailing Natal diduga pengidap psikopat karena tega memukuli korban hingga lebam di sekujur tubuhnya sebelum meninggal dunia. Dari barang bukti yang dikumpulkan polisi, didapatkan fakta bahwa penganiayaan terhadap korban sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah benda tumpul untuk memukul korban hingga lebam di sekujur tubuhnya juga telah diamankan polisi. Alat-alat yang digunakan nenek sadis ini antara lain batang sapu, sapu lidi, kemoceng, sisir hingga gayung mandi digunakan pelaku hampir setiap hari untuk memukul Melody. Melody akhirnya tewas di Puskesmas Muara Soma setelah sempat mendapat pertolongan medis hanya 5 menit karena menderita muntah-muntah. Di sekujur tubuh balita malang ini ditemukan bekas luka lebam membiru bekas penganiayaan yang diduga dilakukan Sriwati. Di mata tetangganya di Desa Ampung Padang, Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, diperoleh informasi bahwa Sriwati merupakan pribadi yang tertutup. Sejak mengasuh Melody karena dititipkan orang tuanya yang bercerai dan pindah ke Medan, Sriwati diduga kerap menganiaya korban. Terus saat ini apalagi pada sisi katanya ke Medan. Ya udah, kami kan karena nggak ini kali sama orang ini nggak banyak cerita, ya udah. Si Kember itu. Dugaan sementara Sriwati merupakan pengidap psikopat. Namun untuk membuktikannya, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap perilaku dan psikis tersangka. Iya, Ibu dengar aja, Ibu. Atau dari hasil otopsi itu di lambung daripada korban tidak ditemukan adanya sisa makanan. Berarti anak ini
ada 1 hari atau lebih 2 hari tidak diberi makan sama korban. Tidak diberi makan juga ya? Sehingga dia, selain dipukul tidak diberi makan gitu ya? Mungkin. Ya, itu dari hasil otopsi kita lihat. Oke. Kemudian pemukulannya sudah berlangsung berminggu-minggu katanya. Penyidikan polisi kalau lihat dari lebamnya mayat itu sudah berulang kali, soalnya tidak berulang kali. Sekujur tubuhnya dapat lebam mayat. Kini Sriwati harus menanggung perbuatannya. Nenek sadis yang tega menganiaya cucunya ini terancam hukuman berat pasal penganiayaan hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program Tangki Sore ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan hadir program Sumut Today bersama rekan saya Ainul. Ainul, ada informasi apa pada hari ini? Ya baik, terima kasih Giska dan pemirsa, tentunya tim redaksi Sumut Today sudah menyiapkan beberapa informasi menarik diantaranya. 10 hektar lahan karet terbakar. Aksi coret siswa dibubarkan paksa. Pemulihan trauma anak pengungsi Sinabung. Ya, informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Kembali ke Anda, Giska. Baik Ainul, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, mewakili kerabat redaksi yang bertugas, saya Giska Pasaribu pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.